spesial Fajar Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Halo teman-teman, hari ini kita akan memulaikan ibadah, tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa,
Shalom teman-teman, Gloria akan menceritakan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias kepada murid-muridnya. Ceritanya begini, suatu hari murid-muridnya Tuhan Yesus sedang mencari ikan karena mereka adalah nelayan. Terus mereka tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Terus datanglah Tuhan Yesus dan berkata, "Hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk?" Kata mereka, "Tidak." Terus Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh." Terus mereka pun mendengarkannya dan melakukannya. Benar saja, mereka mendapatkan sangat banyak ikan. Terus mereka pun ke tepian bersama sampan-sampan yang lain, dan mereka pun berbagi makanan ikan itu yang sudah ditangkap mereka. Terus mereka pun sarapan dengan hasil mereka sendiri, tangkapan ikan mereka sendiri. Nah, teman-teman, dari kita ini kalian bisa belajar dari nomor 1, percaya. Nomor 2, tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Ketiga, ikhlas. Itu saja teman-teman dari kita Glory. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jalan teman-teman, jadi akan bercerita ulang penampakan Tuhan Yesus di Danau Tiberias kepada murid-muridnya. Pada suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus sedang mencari ikan. Mereka mencari ikannya sampai pagi, siang, malam, bahkan sampai besok harinya lagi. Mereka sudah bekerja keras menangkap ikan, tapi tidak ada yang mereka tangkap. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Anak-anak, apakah kalian punya lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Nah, lalu kamu akan peroleh." Benar, saya adalah jalan mereka. Kapalnya dipenuhi banyak ikan sehingga kapalnya tidak cukup. Nah, bahkan bisa berbagi dengan kapal lain. Mereka yang tak jauh, yang tempat banyak ikannya tidak jauh dari danau. Nah, lalu tersebut. Dan uniknya, jalan mereka tidak koyak. Setelah hasil yang mereka dapatkan melebihi hari-hari sebelumnya. Setelah itu,
menepilah mereka ke pinggir danau dan nyasar bersama Tuhan Yesus. Nah, sampai sini ya videonya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Shalom adik-adik GSJ Fajar Baru, apa kabarnya hari ini? Senang banget nih Cikara bisa kembali menyapa kalian di rumah. Nah, teman-teman semua, sebelum kita dengar firman Tuhan, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhan, jika sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan saja yang pimpin dan tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman semua, sebelum kita dengar firman Tuhan, Cici mau coba kasih pertanyaan buat kalian nih. Kalian siap-siap langsung di kolom live chatnya ya. Yang pertama, lebih pengen jalan atau main sama teman-teman atau sama adik atau kakak? Nah, langsung tulis di kolom komentar, teman-teman atau adik atau kakak. 1, 2, 3, dikasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, coba kalian lihat. Jawabannya lebih banyak teman atau keluarga atau adik kakak enggak ya? Nah, dari sini kita bisa lihat nih, pengennya kita itu ketemu sama siapa sih? Atau mainnya sama siapa sih? Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul I Love My Family atau Aku Cinta Keluargaku. Nah, teman-teman semua, kita kan udah 1 tahun lebih nih di rumah, 24 jam selama 1 minggu ketemunya kakak, adik, atau mama papa, atau orang tua kalian, oma, opa, atau mungkin tante om kalian di rumah. Nah, kebiasaan di rumah ini seringkali membuat kita ketemu terus nih, dan konflik-konflik dalam rumah tangga itu nggak bisa dihindari. Di rumah contohnya kalian sering banget nih bertengkar sama adik atau kakak, atau mungkin kalian di rumah sering banget nggak nurut sama orang tua, oma, opa, om, tante di rumah, karena sekedar hanya kesel aja dan malas di rumah. Nah, teman-teman semua, kecintaannya nih sama keluarga udah mulai pudar belum nih? Kira-kira di rumah banyakkan bertengkar atau banyakkan kasih senyum dan give heart atau kasih happiness ke keluarga kita di rumah? Nah, teman-teman semua, sebenarnya kenapa sih kita harus mencintai keluarga kita? Kenapa ya kita harus kembali lagi ingat, oh iya ya, orang tua kita di rumah yang biasanya pergi pagi pulang malam, kita bisa ketemu seharian di rumah. Atau mungkin kakak adik yang biasanya harus sekolah, jadi bisa main di rumah bareng-bareng kalian. Nah, teman-teman, coba kalian ingat-ingat lagi, gimana kebanyakan di rumah bertengkar atau senang-senang. Ada kalimat kayak gini nih, teman-teman. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Jadi terkadang sulit bagi kita untuk mencintai keluarga atau kerabat terdekat kita. Tapi yang jauh malah kita makin cinta atau makin sayang atau makin pengen ketemu. Padahal di sini mungkin adalah kesempatan kita semua untuk memperbaiki hubungan kita dengan keluarga dan juga adik-adik kita. Tapi, kenapa sih kita harus love our family atau cinta sama keluarga kita? Ada 3 poin utama yang Cici mau sampaikan kepada kalian semua. Yaitu yang pertama, ada di Yesaya 46 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.
Nah, teman-teman semua, di sini artinya adalah poin pertama, karena mereka adalah bukti penyertaan Tuhan. Coba deh kalian lihat mama papa yang umurnya sudah di atas 30 tahun sampai 40 tahun lebih ke atas. Atau oma opa kalian yang sudah di atas 60 tahun sampai 70 tahun ke atas. Kenapa mereka bisa hidup sampai umur segitu ya? Karena penyertaan Tuhan, teman-teman. Kenapa kita bisa dan harus mengasihi keluarga kita? Karena mereka adalah bukti penyertaan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Nah, teman-teman semua, poin kedua adalah di Matius 22 ayat 37. Cici sama-sama buka, siap. Yang lebih cepat nih, bukanya. Cici atau kalian ya. Matius 22 ayat 37. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, teman-teman semua, di sini bilang yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi poin kedua adalah karena Tuhan kita telah mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga Tuhan memberikan hukum yang pertama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa akal budi. Nah, ada juga nih lanjutannya, kita lihat yuk di ayat 38. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman semua, mencintai keluarga kita karena pertama Tuhan telah menuliskan di dalam firman kalau Tuhan sendiri mengasihi kita, sehingga kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kemudian yang kedua adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa memang kita harus mengasihi orang-orang terdekat kita, sesama kita. Yaitu siapa? Keluarga kita, baik teman-teman kita pun juga. Tapi yang terdekat adalah keluarga kita. Nah, teman-teman semua, jadi tadi ada dua hukum ya. Yang pertama mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Artinya, teman-teman, kenapa kita harus mengasihi atau mencintai keluarga kita? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mengasihi sesama kita seperti dirimu sendiri. Kamu cinta nggak sama diri sendiri? Kamu sayang nggak sama diri sendiri? Semoga sayang ya semua teman-teman ya, dan harus banget sayang sama diri sendiri. Nah, dengan kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi sesama. Nah, yang ketiga teman-teman yaitu karena Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan sesama kita di Maleakhi 4 ayat 6. Kita baca ya, Maleakhi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Teman-teman semua, di sini jelas dikatakan bahwa akan ada pemulihan kepada orang-orang terdekat kita atau bapak kita atau orang tua kita yang senior atau yang di atas kita nih teman-teman semua. Terutama di keluarga kita pasti merindukan pemulihan di dalam keluarga. Nah, kenapa kita harus mengasihi keluarga kita? Karena poin yang pertama tadi apa? Yaitu karena mereka adalah bukti penyertaan Tuhan. Yang kedua apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri, sehingga kita harus mengasihi sesama. Yang ketiga yaitu karena Tuhan akan ada pemulihan hati
bapak kepada anaknya. Artinya akan ada pemulihan keluarga, sehingga mungkin kita berpikir kenapa ya kita di rumah kayak gini sama keluarga, sama kakak atau adik yang nyebelin banget. Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Tapi teman-teman, di poin ketiga ini Cici mau katakan bahwa akan ada pemulihan di antara keluarga teman-teman semua, sehingga kalian akan lebih bersatu hati dan lebih kompak lagi sama kakak atau adik kalian juga di rumah. Jadi cintailah keluarga kalian ya teman-teman semua. Nah, selain itu adik-adik dan teman-teman GSJ Fajar Baru, Cici mau sampaikan nih, apabila kalian merasa tidak dikasihi dalam keluarga, atau mungkin ada hati yang hancur atau sakit hati terhadap keluarga kalian, teman-teman, Cici mau katakan we are here. Kita di sini, guru-guru sekolah minggu di GSJ Fajar Baru maupun di Cici di sini juga ada, itu mengasihi kalian semua dan absolut cintanya. Kita pasti mengasihi kalian. Jadi teman-teman semua, untuk kalian yang tidak merasa dikasihi di keluarganya, boleh banget untuk langsung chat kepada guru-guru sekolah minggu di GSJ Fajar Baru, dan kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua di rumah. Ikutilah komsel-komsel juga yang ada di gereja-gereja kalian ya, terutama di GSJ Fajar Baru. Jadi kalian bisa bertumbuh bersama Cici Koko di sekolah minggu, dan bahkan bisa bertumbuh bersama teman-teman. Mungkin kalian yang akan membawa pemulihan itu di dalam keluarga, iya enggak? Nah, teman-teman semua, saat ini Cici mau berdoa untuk kalian semua. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala dan lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang berkata bahwa dan mengingatkan kami untuk mengasihi keluarga kami, untuk cinta lagi sama keluarga kami, karena mereka adalah bukti penyertaan-Mu, dan juga Tuhan telah memerintahkan kita untuk mengasihi mereka, sehingga akan ada pemulihan dalam keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk teman-teman semua yang mungkin belum mengasihi diri mereka sendiri. Engkau kiranya berkati mereka Tuhan, sehingga ketika mereka mengasihi diri mereka sendiri, mereka juga bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi Engkau lebih lagi. Tuhan, jamah satu persatu anak-anak GSJ Fajar Baru. Tuhan, juga jamah keluarga di GSJ Fajar Baru semuanya. Biarlah mereka akan ada pemulihan dalam keluarga mereka ya Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup mereka. Kemudian juga kiranya Engkau yang tolong mereka Tuhan, supaya adik-adik semua, teman-teman semua mengalami kasih yang begitu besar, yaitu kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman semua. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Selamat sore anak-anak sekolah minggu di GSJ Fajar Baru, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kalian adalah orang-orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Kalian sudah beribadah, pasti ada berkat yang sudah kalian terima ya. Pasti, itu sangat yakin sekali. Yuk sekarang kita akhiri ibadah ini ya. Semua berdoa. Ibu nggak lihat, tapi mata Tuhan melihat ya. Ibu tunggu dulu lah beberapa detik saja. Nah, siap-siap untuk berdoa. Oke ya, kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu Fajar Baru sudah beribadah, sudah menerima berkat daripada Tuhan melalui ibadah ini.
Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami, menjaga, melindungi kami, memberkati orang tua kami, dan memberkati juga sekolah kami. Terpujilah nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Banjarbaru, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kekuatan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan terus menyertai hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, engkau diberkati oleh Tuhan, karena engkau beribadah, engkau disayangi oleh